Dan ketika di dalam hati kita tidak mau menerima nasihat yang diberikan oleh orang lain kepada kita, maka ketahuilah di dalam diri kita ada sifat yang sangat membahayakan dan membinasakan, yaitu adalah sifat sombong. Karena kesombongan bukan dilihat dari segi pakaian, penampilan, tutur kata, dan sikap, akan tetapi kesombongan itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruh. Rasul bersabda, seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lainnya. Sudah kita jelaskan. La yadhlimuhu, tidak boleh saling menganiaya satu dengan yang lain. Ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumat yaumal qiyamah. Takutilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan besok di hari kiamat. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenal kita bukan dengan seberapa banyak harta yang kita miliki selama di dunia, atau seberapa banyak prestasi yang telah kita dapatkan selama di dunia, akan tetapi Rasul akan mengenal kita besok dengan cahaya yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua dikenali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian selanjutnya hadiyun Nabi, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yakhdhuluhu. Ini larangan dari Nabi kita Muhammad, wala yakhdhuluhu. Jangan sampai kalian mentelantarkan satu sama lain antara muslim. Yang dimaksud wala yakhdhuluhu wala yatruku nusratah wala nasihatah. Jangan sampai kita tidak memberikan nasihat kepada sesama muslim. Apa itu nasihat? Nasihat adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ada nasihat. Dari karenanya siapa orang yang memberikan nasihat kepada kita, berarti dia menginginkan kebaikan untuk kita. Dan ketika orang menginginkan kebaikan untuk kita, berarti dia menyayangi kita. Dari karenanya jangan sampai kita tidak menerima sebuah nasihat yang diberikan oleh orang lain untuk kita. Dan ketika di dalam hati kita tidak mau menerima nasihat yang diberikan oleh orang lain kepada kita, maka ketahuilah di dalam diri kita ada sifat yang sangat membahayakan dan membinasakan, yaitu adalah sifat sombong. Karena kesombongan bukan dilihat dari segi pakaian, penampilan, tutur kata, dan sikap, akan tetapi kesombongan itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, man nasahni, siapa orang yang memberikan nasihat kepadaku, maka aku akan menerima nasihat yang dia berikan untukku. Hadza Habib Ali Habsyi. Dari karenanya jangan sampai di dalam hati kita ada sebuah sifat sombong yang semacam itu, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghinakan manusia lainnya. Ada sombong.
Apabila dua-duanya ada di dalam diri seseorang, maka orang tersebut mempunyai sifat sombong secara sempurna. Dan ini perhatian bagi kita. Kadang-kadang orang tua juga harus mendengarkan nasihat anaknya. Seorang kakak harus menerima nasihat adiknya. Seorang suami meskipun pemimpin rumah tangga juga harus menerima masukan nasihat dari istrinya. Seorang guru juga harus menerima masukan dari muridnya. Begitu. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirat. Wala yatruk nusratah, jangan sampai kita tidak menolongnya. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Dari karenanya di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kalian yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kalau kalian melihat saudara kalian berbuat zalim, tolong. Yang dizalimi, tolong juga. Sahabat mendengar Nabi Muhammad mengucapkan seperti itu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ansuruhu in kana mazluman. Saya tolong saudara saya kalau dia dizalimi. Tapi bagaimana cara saya menolong saudara saya yang berbuat zalim? Bukankah dilarang saling tolong menolong dalam kezaliman? Kata beliau, tahjuzuhu 'anil zalmi fa inna dzalika nasruh. Engkau halangi dia dari berbuat zalim, maka itulah cara engkau menolongnya. Ketika engkau halangi dia dari berbuat kezaliman, maka itulah cara engkau menolongnya. Bukan berarti menolong orang yang berbuat zalim kita masuk di dalam kelompok orang zalim tersebut dan kita termasuk orang yang menolongnya, tidak. Akan tetapi cara engkau menolong orang yang berbuat zalim yaitu dengan cara engkau mencegahnya dari perbuatan zalim tersebut, maka itulah cara engkau menolongnya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari kezaliman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Dari karenanya kita tolong saudara kita, jangan saling menzalimi satu dengan yang lain. Diriwayatkan siapa orang yang melihat saudaranya dihina di hadapannya. Ini kita melihat ada saudara kita dihina, direndahkan, diremehkan, dicaci, dimaki, sedangkan kita tidak menolongnya dan kita pada saat itu mampu untuk menolongnya, mampu untuk membelanya, maka Allah akan hinakan orang tersebut di seluruh makhluknya besok di hari kiamat. Hati-hati. Apakan lagi ikut mengucilkan, apakan lagi ikut merendahkan, menghinakan, meremehkan. Hati-hati. La ilaha illallah. Dari karenanya nih, Masya Allah, kada kerasaan sudah berada di penghujung bulan Rajab, dan malam ini malam Jumat terakhir kita di bulan Rajab. Mudah-mudahan sisa-sisa hari kita di bulan Rajab diberikan keberkahan oleh Allah. Begitu juga di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan seberataan panjang umur sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Manfaatkan sebaik-baiknya malam Jumat terakhir di bulan Rajab. Manfaatkan. Dan besok Jumat terakhir di bulan Rajab, manfaatkan sebaik-baiknya. Begitu. Diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghukum salah satu hambanya di kubur dengan mencambuknya 100 kali cambukan. Maka orang tersebut ketika dicambuk dan dicambuk, ini kubur sangat mengerikan. Mudah-mudahan kubur kita jadi kebun surga insyaallah. Karena kubur itu salah satu dari dua. Kalau tidak jadi kebun surga, lubang neraka. Kalau tidak jadi kebun surga, lubang neraka. Dari karenanya Sayyidina Utsman bin Affan kalau beliau melewati kubur, beliau menangis.
Tangisannya itu dahsyatnya luar biasa sampai membasahi jenggot beliau. Bukan hanya sekedar berlinang air mata, bukan hanya sekedar membasahi pipi, tapi sampai basah jenggotnya. Ditanya Sayyidina Utsman, "Ya Utsman, kenapa engkau menangis? Disebutkan surga, diingatkan tentang neraka, tidak seperti tangisan ketika engkau melewati kubur. Ada apa?" Kata Sayyidina Utsman, "Na'am. Saya teringat tentang sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nih begini orang yang punya ilmu seperti itu. Apa yang dia lihat langsung connect. Makannya, minumnya, apa aja apa yang dia lihat. Nah, dari karenanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu? Tentu tidak sama. Tata caranya, bicaranya, interaksinya, berbagai macam seluruh aspek kehidupannya, orang yang berilmu sama orang yang tidak punya ilmu itu beda. Maka dari karenanya kita yang suka hadir majelis ilmu, kita harus beda dengan orang-orang yang tidak mencintai ilmu. Kita yang sering hadir majelis ilmu, kita yang hadir sering hadis majelis-majelis zikir, majelis pembacaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sering hadir majelis-majelis haul, kita harus beda dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Dari segi makan kita, dari segi jalannya kita, dari segi ketenangannya kita, dari berbagai macam seluruhnya. La halqul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sayyidina Utsman lewat kubur nangis. Ditanya, "Wahai Utsman, ada apa?" Beliau bilang, "Saya teringat sabda Nabi Muhammad." Apa sabda Nabi Muhammad? "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Ini kubur tempat transit pertama sebelum menuju negeri akhirat. Tuh, tempat kita setelah meninggal dunia, ruh keluar dari jasad kita, transit pertama sebelum menuju negeri akhirat itu kubur. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa orang yang selamat di dalam kuburnya, setelahnya bakal menemui dan mendapatkan kemudahan. Tapi siapa orang yang tidak selamat di dalam kuburnya, maka dia akan menemui berbagai macam kesulitan dan dia akan menemukan berbagai macam sebuah kehancuran. Tuh. Ini yang kita pikirkan, ini yang kita khawatirkan, ini yang kita cemaskan. Jangan mencemaskan yang lain, tapi cemaskan bagaimana kubur kita. Ya Rabb, mudah-mudahan kubur kita jadi kebun surganya Allah. Keluarga kita yang telah wafat mudah-mudahan dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dari karenanya tiap malam jangan ketinggalan surat Al-Muluk. Nih belum kita baca malam ini, setelah Isya baca. Tidak sempat setelah Isya, sebelum tidur baca. Walhasil tiap malam baca surat Al-Muluk. Itu orang yang dapat berkah di bulan Rajab, tidak keluar bulan Rajab melainkan dia sudah semangat di dalam beribadah dan istiqamah dalam mengamalkan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya surat Al-Muluk. Jauhi gosip. Laki-laki dan perempuan jauhi gosip. Kebanyakan orang yang disiksa di dalam kubur karena gosip. Peringatan Isra wal Mi'raj siang malam kita hadiri. Tapi yang harus kita tanyakan, sudahkah kita terperingati dengan peringatan tersebut? Bukankah salah satu yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad di perjalanan Mi'rajnya tersebut adalah seseorang yang punya kuku diganti dengan kuku besi? Atau kuku tembaga. Yang mana dia mencakar wajahnya sampai luka wajahnya, sampai berjatuhan daging yang ada di wajahnya, kemudian dadanya dia cakar, kemudian sampai pada akhirnya Nabi Muhammad melihat sangat mengerikan nih orang, ada apa? Tanya malaikat Jibril, "Jibril, ini contoh apa lagi?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ini adalah perumpamaan
dari kelompok umatmu yang selama hidup di dunia suka membeberkan aib orang lain, suka menggosip, suka ghibah. Dan ghibahnya di akhir zaman ini elitnya luar biasa. Elitnya di mana? Walaupun tidak bertemu, tapi melalui grup WhatsApp. Itu elit namanya. Orangnya di rumah, yang satu di sana, yang satu di sini. Oh, masya Allah, langsung nulis sebuah berita, info penting, langsung nyambar. Ada apa? Ada apa? Itu ghibah. Kadang orang tidak mengerti apa itu ghibah. Bahkan dia mengatakan, dasar bujur guru, dasar bujur kayak itu. Bujur itu juga ghibah namanya. Kalaunya itu salah, itu namanya fitnah. Maka kadang alang-alang lagi nang digibah, paguruan seorang nang digibah, masya Allah. Kayak habis sudah bahan nang lain. La haula wala quwata illa billah. Pak, Bu, beramal itu memang mudah. Tapi yang sulit adalah menjaga nilai amal kita jangan sampai hilang dari catatan kita. Hadir majlis mudah bagi orang yang dimudahkan. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Tapi menjaga pahala majlis. Ini kita datang ke sini tahu pahalanya apa? Pahala yang nampak haji dan umrah dapat. Pahala haji dapat, pahala umrah dapat. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi menjaga pahala ini yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita melihat orang yang ada di samping kita, lihat samping kanan kita, lihat samping kiri kita, depan kita, belakang kita, pulang masya Allah di motor atau di mobil, ya Allah gosip. Tahu lah kamu jadi dihiga aku tadi itu jar. Harus sambil main game sekalinya jar. Kada mencatatnya aja ini. Kada boleh gibah, ada sebujur juga aja. Bujur itu juga nanginya. Sarwan, peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan haul. Melihat kawan dihiga, masya Allah, mau ambil nasi 3 bungkus. Fitnah tuh guru aja. Nang bujurnya 6, masya Allah. 3 sudah di kendaraan, 3 sini. Stop. Beramal mudah, menjaga nilai amal itu yang sulit. Dan ada lagi yang lebih sulit apa? Istiqamah. Ini jalannya para aulia dari dulu sampai sekarang. Da'bul anbiya was salihin. Jalannya para nabi, jalannya para salihin, jalannya para aulia 3. Yang pertama musara'ah, yang kedua muhafazah, dan yang ketiga mudawamah. Musara'ah, mereka berlomba melakukan ketaatan. Siapa yang paling duluan melakukan ketaatan? Yang kedua, mereka jaga nilai ketaatan tersebut bagaimana jangan sampai hilang, jangan sampai jadi orang yang rugi besok di hari kiamat. Beramal banyak, baca Quran tiap hari, malam Jumat surat Al-Kahfi, ziarah, maulid, burdah, tahu-taunya besok hilang pahalanya. Kenapa? Tuh ditransfer ke bulan. Kenapa? Gosip. Gitu. Dan yang ketiga apa? Yaitu mudawamah. Musara'ah, muhafazah, dan mudawamah. Apa itu mudawamah? Istiqamah, terus menerus. Itu jalannya para anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan kita bisa menirunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Tuh, hati-hati. Jangan gosip. Mudah-mudahan nih kita semua dan yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini, mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk kelompok yang dilihat sama Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra wal Mi'raj insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dah, tahan mulut kita. Tahan, jangan gosip. Tahan mulut kita, jangan menggibah. Begitu. Disiksa orang tersebut, disiksa di dalam kuburnya 100 kali cambukan. Falam yazal yas'alullah ta'ala wa yad'u. Dia minta keringanan kepada Allah, dia minta memohon bersimpuh kepada Allah agar diringankan, sampai subhanallah cambukannya tersebut sisa 1 kali cambukan.
famtala'a alaihi gabruhu nara, maka kuburnya tersebut dipenuhi dengan api. Falamma irtafa'a anhu wa afaq, ketika orang yang dikubur tersebut disiksa dan sadar, maka dia bertanya, ala ma jalattumuni, kenapa kalian jadi menyiksa aku, kenapa kalian jadi mencambukku? Maka dikatakan kepada dia, innaka sallaita salatan bighairi tahurin, kesalahan pertama, engkau salat tidak bersuci. Ini pemuda, laki, perempuan semuanya, pelajari bagaimana wudu yang benar. Ketika amal ibadah tersebut wajib, maka ilmu ibadah tersebut hukumnya adalah wajib. Salat hukumnya wajib. Sebelum salat apa? Bersuci, hukumnya wajib. Maka ketika ibadah tersebut wajib, maka mengetahui ilmu pengetahuannya itu pun hukumnya wajib. Kebanyakan kita, ya Allah, diceritakan masalah wudu, pelajaran TK. Ini pelajaran TK apa nih? Orang disiksa di dalam kuburnya, dicambuk dan dibakar di dalam kuburnya. Karena apa? Karena dia sholat tanpa bersuci. Dia mungkin bersuci, dia menganggap bersuci, namun bersucinya salah, tidak sah. Wudunya tidak pernah belajar. Apa itu fardu wudu? Apa yang harus dibasuh? Bagaimana cara basuhan muka? Bagaimana cara basuhan tangan? Bagaimana cara membasuh kepala? Bagaimana cara membasuh kaki? Bagaimana wudu yang benar? Kalau sudah wudunya salah, bersucinya salah, bagaimana sholatnya mau benar? Kalau sudah sholatnya tidak benar, maka tidak akan pernah memperbaiki kehidupan yang dia jalani selama hidup di dunia. Itu yang pertama akibatnya. Karena engkau sholat bighairi tahurin, tidak bersuci dengan benar. Yang kedua, wa mararta ala mazlumin falam tansuruhu, dan engkau melewati orang yang zalim dari saudaramu, dan engkau mampu menolongnya, tapi engkau sendiri tidak menolongnya. La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan kita seberataan terhindarkan dari siksa kubur, insyaallah. Itu orang yang dalam kubur ketika disiksa, ya Allah, ini hendak benar terjadi kiamat. Ya Allah, percepat kiamat, ya Rabb, percepat kiamat. Padahal apa yang dia terima di alam kubur belum seberapa dari apa yang akan dia terima nantinya besok di hari kiamat, di padang mahsyar dan di neraka. Tapi orang mukmin ketika masuk kubur, masya Allah, kata malaikat, udah tidur seperti malam pertama bagi kedua mempelai pengantin. Wah, tidur, masya Allah, tidur, tahu-tahunya kiamat. Oh, udah kiamat, udah kiamat. Tapi yang disiksa di dalam kubur, bapak, ya Allah, kasihan. Nah, mudahan selamat kita beratahan, insyaallah. Namun di kubur disiksa sorongonon aja kita. Namun di neraka ada juga kawan kembali. Nah, kembali sekalinya harus sama kita aja. Tapi biar kayak apa aja kada hendak juga kita. Allahumma ajirna minan nar. Artinya kalau dikubur, ya Allah, sebaik apapun kubur kita terlihat di luar pakai atang, masya Allah, ada lampunya, ada AC-nya lagi, masya Allah. Walau bagaimanapun, yang merasakan yang berada di bawahnya. Dari karenanya tidak ada pemandangan yang paling menakutkan melebihi daripada kubur. Itu pemandangan yang sangat menakutkan. Wahai orang kaya, tuh lihat kubur. Sebanyak apapun hartamu, sebesar apapun rumahmu, seempuk apapun kasur tidurmu, pada akhirnya engkau akan masuk ke dalam kubur yang ukurannya hanya sebatang tubuh kita. Yang sombong dengan pakaiannya, perhiasannya, lihat tuh kubur. Orang yang di dalamnya hanya berselimut dengan kain kafan, yang merebutkan kekuasaan, lihat tuh, pada akhirnya engkau akan sendirian. Sebanyak apapun orang yang dahulunya mendukungmu, akan datang suatu saat engkau sendirian di alam kubur. Tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan melebihi daripada kubur. Makanya
Kalau kita merasa jenuh dalam beribadah, kalau kita merasa bosan di dalam melakukan ketaatan, bawa ke kuburan aja dah. Bujuran, bawa ke kuburan. Kalau perlu nginap 1 malam di situ. Nginap 1 malam. Ini Masya Allah. Sumpek dibawa kemana? Ke mall. La ilaha illallah. Nah, jangan dibawa ke mall. Sakit kepala aja, kita ke mall aja shopping. Jangan dibawa shopping. Kenapa? Karena sakit kepalanya bisa menular. Kemana menularnya? Ke kita. Menular. Tapi bawa ke kuburan. Nih kubur. Inilah. Bawa ke kuburan. Zurul kubur, kata Nabi Muhammad, ziarahi kubur. Kenapa? Karena kubur itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Ziarahi kubur. Ziarah. Tuh. La ilaha illallah. Kita jangankan berada di dalam kubur, di luar kubur aja mengerikan. Apalagi ini malam Jumat. Jalan ke kuburan. Tikus saja lewat beluncat sudah kita. Tikus saja hanya lewat. Belum lagi yang lainnya, belum lagi yang dalam kubur. Ya Allah, dulunya Masya Allah banyak pendukungnya. Disapa pendukungnya, mana pendukung saya? Oh, semuanya berteriak, diteriaki. Tapi akan datang suatu saat engkau tidak ada satupun yang mendukungmu, melainkan adalah amal ibadahmu. Maka dari karenanya Pak, Bu, hadirin hadirat, yuk kita sama-sama pergunakan waktu yang sangat sebentar ini di dalam kita isi untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan hanya datang cuma 1 kali. Setelah itu kalau kita rugi selama-lamanya. Ini bulan Rajab telah meninggalkan kita. 1 pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang ada di bulan Rajab. Pertanyaan yang pertama, apakah kita termasuk orang yang dapat berkah di bulan Rajab sebagaimana yang diminta oleh Nabi Muhammad? Pertanyaan yang kedua, apakah kita termasuk orang yang dapat ampunan di bulan Rajab? Pertanyaan yang ketiga, apakah kita ada yang menjamin untuk kita bisa berjumpa di bulan Rajab tahun yang akan datang? Tidak ada. Perbaiki sisa-sisa kita di bulan Rajab ini di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan di bulan Rajab dan mendapatkan ampunan di bulan Rajab, dan mudah-mudahan bulan Rajab tahun ini bukan Rajab yang terakhir bagi kita, dan kita akan menyambut datangnya bulan Sya'ban yang disebut oleh Nabi Muhammad bulan yang kebanyakan manusia lalai darinya, bulan yang dinisbahkan kepada beliau, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa? Di bulan itulah diturunkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Berbanyak salawat kepada beliau di bulan Sya'ban. Apalagi ini hari esok Jumat terakhir Rajab, Masya Allah. Kedatangan guringnya hatib mahutbah. Kenapa? Supaya membaca Ahmadu Rasulullah, Ahmadu Rasulullah. Masya Allah. Apabila jarang membacanya guru jas. Macam-macam ulama yang berpendapat macam-macam. Kalau itu berpendapat macam-macam, jangan sampai kita ta'assub fanatik dengan satu pendapat. Ini harus paham. Banyak perkara-perkara yang mana kita berbeda di tempat kita ini. Maka jangan sampai perbedaan itu engkau menyikapinya tanpa kedewasaan. Arti tanpa kedewasaan, tanpa ilmu pengetahuan. Ketika engkau berpegang dengan gurumu, bukan berarti gurumu tersebut adalah orang yang paling benar satu-satunya. Begitu. Ini kadang guruku dan kayak ini, pokoknya mengejar guruku kayak ini, yang lain salah sudah. Masya Allah. Guru itu diciptakan oleh Allah. Para ulama yang mereka adalah mempunyai sanad keilmuan sampai ke Nabi Muhammad, keberadaan mereka di permukaan bumi ini adalah bagaikan abwab, bagaikan pintu-pintu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika engkau berpegang dengan satu pendapat, jangan sampai engkau memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatmu, dan engkau harus menghargai pendapat orang lain selama hal tersebut mukhtalaf fi, perbedaannya ada di dalamnya. Apakah lagi orang tersebut juga punya guru. Ini orang di akhir zaman banyak yang menjual guru. Oh, guru itu, guru ini, itu. Banyak yang menjual guru, padahal itu hanya sebatas kepentingan pribadi. Hati-hati. Tuh Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ada yang kita dengar membacanya haratan khatib naik ke atas mimbar. Ada memadahkan ketika duduk khatib dan muadzin mengumandangkan azan. Ada yang memadahkan haratan duduk dua khutbah. Nah, Ahmadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Nah, itu dibacanya sebanyak 35 kali ketika khatib di atas mimbar. Walhasil khatibnya lagi di atas mimbar. Mun khatib masih belum naik, jangan dibaca. Nah, khatibnya masih di bawah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, belum. Apakah itu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, itu bukan hadis. Nah, jadi jangan sampai salah artikan, jangan sampai salah sampaikan. Oh, kami tidak mau menerima selain daripada hadis dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu di sana keluar dari Al-Quran dan hadis? Apakah maksudnya, apakah itu keluar daripada apakah di sana keluar daripada sesuatu yang dilarang oleh syariat kita? Kita baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Apakah itu di sana ada larangannya? Oh, kita tidak mau mengamalkan selain apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, memang di sana bahwasanya di dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul amalkan, yang dilarang tinggalkan. Kalimatnya dilarang, dan ini sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan berarti dilarang untuk dilakukan. Kan sudah kita jelaskan, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan berarti tidak boleh kita lakukan di sana, yaitu di zaman kita ini. Begitu. Bahkan bagaimana di sana di dalam sebuah hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang mempelopori suatu kebaikan, satu kebaikan di dalam agama Islam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa orang yang mempelopori satu perbuatan baik di dalam Islam yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad, maka dia bakal mendapatkan ganjarannya, pahalanya, dan pahala orang yang mengerjakannya. Jadi ini semua adalah perkataan daripada ulama. Naam. Ayo. Siapa orang yang membaca di akhir Rajab Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, 35 kali. Min fawaid Syekh Ali Al-Ujhuri rahimahullah kama fi tarjamatih bi khulasatil athar anna man qara'a fi akhir jumu'atin min Rajab, siapa orang yang membaca di Jumat terakhir bulan Rajab dan khatib berada di atas mimbar Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 marrah, sebanyak 35 kali, la tanqati'ud darahim min yadihi tilkas sanah, maka orang tersebut akan dilimpahkan rizki oleh Allah di tahun tersebut dengan rizki yang melimpah. Itu. Dan kita ambil perkataan ulama. Kita ambil perkataan ulama. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah.
dibaca 35 kali. Kapan? Ketika khatib di atas mimbar. Ada yang mengatakan ketika naik, ada yang mengatakan duduk antara dua khutbah, ada yang mengatakan seperti Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Sultanul Ulama, yang bergelar dengan rajanya ulama. Beliau mengatakan dibacanya ketika khatib berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Sir, kata beliau, yaitu engkau baca secara rahasia antara engkau dengan Allah. Ketika Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, kita baca amin sambil Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah. Begitu. Jadi terserah hendak mengambil nang mana. Ini kada betumburan. Salah hikam membacanya situ ya salah. Apa betumburan? Yang alih menurang kada mengerti. Apa betumburan? Hah? Bakunut kah? Kada bakunut kah? Bujur aja nang bakunut. Bujur. Nang kada bakunut? Bujur. Nang kada bujur? Sembahyang lah bujur. Mbah. Bakunut kah? Kada bakunut kah? Bujur. Nang kada bujur napa? Sembahyang. Nang bahaul? Bujur. Nang kada bahaul terserah. Hah? Itu. Perbedaan dari dulu sudah ada, tapi menghadapi perbedaan perlu kedewasaan. Peringatan Isra wal Mi'raj, kada boleh peringatan Isra wal Mi'raj, tapi kajian perjalanan Isra wal Mi'raj ada. Apa bedanya? Baca maulid kada boleh, tapi baca sejarah Nabi Muhammad boleh. Isi maulid adalah sejarah Nabi Muhammad. Baca maulid bid'ah kada boleh, karena maulid tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Tapi kalau mempelajari sirahnya Nabi Muhammad boleh. Nah itu maulid. Bahasanya aja dimodernkan, dimilenialkan. Bahasanya tahlilan, oh kami kada sependapat, tidak jadi masalah. Anda tidak sependapat, kada jadi masalah, tapi tolong hargai kami yang sudah dari dulu kami dilestarikan di bumi Banjar ini. Tahlilan ini kada, ya Allah, ekstrimnya luar biasa. Kafir, syirik, neraka, orang la ilaha illallah neraka, masya Allah. Ya, kada jadi masalah. Kita kada mempermasalahkan itu. Selama orang tidak mempermasalahkan, kita pun tidak mau mempermasalahkan. Artinya kita hargai perbedaan. Mereka tidak sependapat dengan kita, marhaba, tidak jadi masalah. Teruskan perbedaan tersebut, tidak jadi masalah. Kita tidak ingin orang lain pun juga sependapat dengan kita. Silahkan kalau tidak sependapat, tapi tolong hargai pendapat kami. Begitu. Nah, sama seperti Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Naam. Ini faidah yang sangat luar biasa. Faidah yang sangat luar biasa disebutkan dalam terjemah Syekh Ali Al-Ujhuri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam terjemah beliau disebutkan ini. Siapa yang membaca besok? Bebinian boleh membaca? Boleh. Di mana membacanya? Di rumah. Perempuan haid boleh? Boleh baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? 35 kali. Hendak membacanya 70 kali guru, supaya banyak rezekinya. Masya Allah. Nah, itu kadang mendengarkan khutbah lagi sudah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah. Ketika khatib berkhutbah jangan disibukkan dengan yang lain. Makanya lihat pendapatnya, khatib ketika naik duduk di atas mimbar, ketika doa mukminin dan mukminat terakhir. Tapi kalau ketika khatib sedang berkhutbah, kita simak. Ini kadang mulai khatib naik, melihat jam aja beberapa menit ini sudah mengkhutbah, berapa menit sudah mengkhutbah. La haula wala quwata billah. Hanya khatib naik sudah pakai waktu. Mun lebih pada waktu yang ditentukan dimati imeknya. Masya Allah. Kita mengumpulkan orang di akhir zaman untuk hadir majelis taklim itu susah. Ketika orang hadir Jumat itu adalah momen yang sangat luar biasa untuk memberikan nasihat kepada mereka. Khatib kepanjangan dijadikan masalah.
Pengurus masjidnya datang waktu Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat biasa aja, dan itu yang paling mempermasalahkan khutbah kepanjangan. Berapa gerang panjangnya? 20 menit jangan ada sampai, 15 menit, 10 menit, dua kali khutbah dipermasalahkan ini itu dan lain sebagainya. Hargai pendapat orang lain, dan ketika Anda berpendapat seperti itu belum tentu pendapat Anda benar. Itu ada yang semacam itu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan para jakian bertahan. Itu diniatakan membacanya kada gesan sorong aja, gesan tetangga, gesan ding sana, gesan orang nang pernah kenal dengan kita, dengan orang nang tahu hutang lawan kita. Itu diniatakan juga nyamannya berduit, nyaman bayar hutang, kan kayak itu. Ini kada diniatakan, makanya hendak beramal tuh hadirakan orang-orang nang lain, jadi kada kita aja. Oh, nyaman nyapangnya kita nang beramal inya nang dapat. Nah, lain pulang kisahnya. Semakin banyak orang yang kita hadirkan, semakin banyak kita dapat pahala. Apa maknanya Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Bukan hanya itu, tapi setiap kali kita sholat, setiap kali kita hadir majlis, hadirkan dari umat Nabi Muhammad. Kita besok baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, hadirkan orang-orang yang ingin kita hadirkan agar mereka juga dimurahkan rezeki oleh Allah. Membacanya jangan lambat. Karena hati pulang kami pang guru jar nang mahutbah isuk kayak apa? Dah kawai sabarai. Baca kami kada kau membaca kayak apa? Makanya ketika hatib di atas mimbar, hatibnya ya kami pang kayak apa membacanya? Sabarai. Kada kawai. Baca ulun satu mata aja esok ya doanya nyaman buahnya kada sempat membaca. Nah jangan juga. Al-waibnya Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina cakang sin beton wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ibadallah innallaha marabithan. Nah jabuhannya balum lagi teh, balum. Balum lagi jabuhannya balum. Maju hanya 10 kali tuntung sudah. Aku kada lancar rezeki kucing gara-gara buah nikam aja. Kada, kita saling tolong menolong. Jadi esok hatib umpama hendak mengambil nang Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat, panjangi doanya. Atau hendak mengambil nang duduk antara dua khutbah, Bilal dikodei lala. Jangan cepat lalai. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik. Ulangi pulang mulai permulaan. Allahumma aja hati lambatnya ini. Oh, keingatan Jumat terakhir bulan Rajab. Tapi pulang aja Bilal, aku pang Bilal bacanya. Nah, daur, jangan mikirakan ngitunya aja, tapi nang dipikirakan nang kayak apa keadaan kita sebelum dan setelah Jumatan. Kita nang mikirakan jangan terlalu panjang, tapi nang luput dari kita ada pernah memperhatikan bagaimana keadaan Anda sebelum dan setelah Jumat. Orang mandi aja bebungas. Udah mandilah? Orang mandi itu nah, sebelum mandi lawan sesudah mandi beda kalau auranya, apalagi mandinya mandi kembang 7 rupa. Mandinya bebacaan pulang, bepupur pulang, pur. Apa bacaannya pur? Pur apa? Pur apa aja? Nah, iya tuh kaladi baguyangan. Bismillah aku bapupur nang melihat karindangan. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Allah jatuh. Langsung bapupur. Aro karindangan juga nang melihat nagih hutang. Kan beda orang nang sebelum, orang nang limbah keramas dengan orang nang kada keramas beda. Baju nang betapas dengan baju nang kada betapas beda. Nang kada betapas di sininya kayak rajahan aja lagi kan kayak itu.
Baju nang begosok dengan kada begosok beda. Harusnya kita berpikir sebelum Jumat keadaan kita seperti apa, setelah Jumat nang kayak apa keadaan kita. Orang mukmin tuh kayak itu. Ini kada mau melihat awasnya hatib nih. Seorang nang menegur hatib, kapasitas Anda itu apa? Orang yang menyampaikan khutbah mereka mempunyai ilmu, sedangkan Anda kapasitasnya apa? Nah, makanya singa tuh melihat kucing tuh mengeong kah menggonggong kah? Gonggong tuh anjing lah, kucing tuh ada hendak melawani, murahan ulir melawani takannya situ. Namun hendak nang itu kanti Bilal dulu lah kenamun ku berajaki ada juga seni kamu kena. Nah itu ada juga sedikit paham ya kalau jika jadi. Nah hatibnya pulang hatib pada apa, aku membantu ibu hanika meja sebagaimana aku membantu kamu, mudah aku ditolong Allah Ta'ala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Nah jabuhnya suwakah napa kan nenek, wal mu'minina wal mu'minat. Apa dia namanya? Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah, Ahmadu apa? Biasa aja santai aja. Allahumma ghfir lil muslimin. Nang membaca juga Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah, Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasul. Cepat aja. Ini kata Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah, Ahmadu Rasulullah. Beguyang pulang kepalanya kayak ini. Napa? Baca, amalkan, kada jadi masalah. Kalau ada ulama yang menyampaikan, ulama ahlus sunnah wal jamaah, baca. Selama tidak ada larangannya, bismillah. Beda dengan ada larangannya, taib kita marhaba ahla wa sahla. Kalau selama ada larangannya, naam, kita tinggalkan. Begitu. Hati-hati. Nuntut ilmu hati-hati di akhir zaman. Tuh baca Ahmadur Rasulullah, Muhammad. Jangan itunya, jangan dipikirkan lah. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Bayang Jumat baju hirang, di putih. Surah Kahfi baca, Waqiah saban hari, Yasin dibaca, salawat jangan kurang pada 300. Mun kita atau saban hari salawat kada kurang pada 500, insyaallah rajaki bahambur. Ini salawat jangan kita baca, jangan salawat kisahnya bener. Nang apa tuh? Nang picikan nang di sini. Kemana-mana. Itiiha paling 10 isinya. Sangka jahat kapian guru, kada sangka jahat, kada terpicik-picik. Ngapa sarwan gitu juang dibawa. Ketika kada sarwan kada dipakai-pakai. Ketika sarwan dipakai. Cek benar. Melihat orangnya benar yang hadir 1 2 3 4 5. Tuh salawat 500 kali sehari insyaallah sugih. Ulun guru 70 membaca aja. Tatap kada berduit juga, kada singgawian nyata. Orang tuh begawi buntung ya Allah, kayak apa hendak kawin. Kalau pina dapat nang kayak Siti Hadijah, jujur juga kah? Kada apa-apa jopang nangaran harapan. Cuma harapan tuh sesuaikan dengan perjuangan. Kayak itu. Harapan tuh sesuaikan dengan perjuangan, mah harap-harap kalau pina ulun aja didai janda kaya. Biarlah kada apa-apa juga nang umur 62. Apa-apa aja mbah itu meninggal nya. Nah ulun waris tunggal. Munsin meninggal, busyah ikam nang meninggal. Ngapa? Ini mau dah bacaan malam ini sudah kita sudah ambil. Ada suara ini ulun mau coba. Allah, mudahan bahagia dunia akhirat kita seberada insyaallah. Intinya itu digawi, syariatnya digawi, amaliyahnya digawi. Cari gawian. Bayang duha sebelum begawi juga sembahyang duha juga isukna. Aku isuk datang pesatip berdoa aja Bang Jah. Ambil nang itu aja. Aku jenang kawan kada duanya aku baca.
antara dua khutbah lawan khatib sedang berdoa. Pas tak guring isuk mah. Kada bangun kecuali qad qamatis salatu qad qamatis salah. Nah dauram bah ya. Ada parejakian nak aku tahun ini. Iya nang menyuruh hatip tip naik setumat barang tiba aja. Maaf Pak. Aja ntar rela beratan lah kalau ada salah kata dahan selamatan kita beratan. Kada kerasaan Rajab kena Syaban, kada kerasaan Nisbu, Mbah Nisbu kada kerasaan Hari Raya Ramadan dulu. Ramadan alhamdulillah Masya Allah kada kerasaan itu nah. Mudah-mudahan kita berlatih nih Rajab, Syaban dan sampai nantinya pada bulan Ramadan. Nah, insyaallah ini ada undangan dari Masjid Al-Ikhlas Benua Anyar yang biasanya ulun mengisi di sana saban malam Sabtu antara maghrib isya. Nah, kan sana rutin antara maghrib isya malam Sabtu, malam esok. Nah, besok insyaallah diisi dengan peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul Abah Gurus kumpul. Jadi diundang beratan Benua Anyar, Masjid Al-Ikhlas. Pokoknya Benua Anyar, tahu ya Benua Anyar. Itu Benua Anyar situ. Cari seorang Benua Anyar di Benua Anyar Komplek Triwijaya Residen. Cari di Google Maps. Cari di sana. Ada aja kita berkumpulan malam esok di sana. Kemudian hari Sabtunya ulun kembali mengingatkan undangan makan. Tapi ini lain makan, undangan saprah amal. Nah paham itu sudah saprah amal tuh makan 3 mangkok beri 5.000. Guru Rasid sugih aja guru aja bujur sidin berduit aja. Cuma sidin membuka peluang gesan kita supaya beramal. Ngarannya pun saprah amal. Lain undangan makan, saprah amal.